Warga Desa Baringin B, Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin terlihat sibuk menyelamatkan benih padi mereka yang tersimpan pada gudang tempat penyimpanan benih di rumahnya ikut terendam air luapan Sungai Margasari. Rabu 8 Desember 2021. Mereka terpaksa mengevakuasi simpanan benih padi mereka di pinggir jalan Margasari Rantau yang posisinya jauh lebih tinggi. Bahkan ada diantaranya yang disimpan di atas jembatan Margasari. Hal itu sebagai langkah upaya penyelamatan simpanan benih padi mereka. Mudran, salah satu warga Desa Baringin B, Kecamatan Candilaras Selatan, mengaku mendadak meluapnya air sungai ini dan tidak biasa banjir seperti ini terjadi. Baru kali ini saja, besar kemungkinan air makin dalam lagi karena belum terlihat surut. Ratusan. Wah. Terendam lah. Enggak shoot lah. Banyak. Banyu lewat sungai apa nih ngarannya? Margasari lah. Sungai Margasari. Sudah ada bantuan lah dari pemerintah daerah nah. Ada lagi ya. Camat Candilaras Selatan Ipada Chandrasari SSTP dalam laporannya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapin terkait banjir di wilayah Kecamatan Candilaras Selatan tak jauh berbeda dengan Candilaras Utara kini. Kondisi air pasang di Sungai Margasari dan tak biasanya banjir seperti ini terjadi. Nyaris hampir seluruh desa di wilayah Kecamatan Candilaras Selatan mengalami musibah banjir ini. Dan paling parah melanda 5 desa diantaranya Baringin B, Candilaras, Margasari Hulu, Baulin, dan Pebaungan Hilir. Ketinggian air pada jalan yang ikut terendam sudah mencapai lutut orang dewasa, apalagi diukur pada permukaan rumah yang posisinya jauh lebih rendah dari jalan. Di permukiman rumah ini ketinggian air dari tanah sekitar 1 meter sehingga banyak air masuk ke dalam rumah. Banjir ini juga mempengaruhi lingkungan sekolah-sekolah yang ikut terendam dan kondisi lahan pertanian tanaman pangan daerah terdampak. Pihak kecamatan juga sudah mengambil langkah-langkah upaya, diantaranya dengan melaporkan ke BPBD Tapin untuk meminta bantuan. Dan rencananya bantuan akan diterima dan disalurkan ke sasaran langsung. Selain itu juga mengerahkan seluruh aparat dan perangkat desa untuk segera merekap data warganya yang terdampak banjir ini. Kami sudah mengarahkan para kepala desa, perangkat desa untuk merekap warga yang terkena musibah ini. Paling tidak nanti bantuan yang dari kabupaten ataupun nanti dari kecamatan dan desa bisa ke sasaran langsung. Empat hari ini yang memang kelihatan parahnya. Jadi kami sudah melaporkan ke tim, ke BPBD. Jadi sudah ada tanggapan. Hari ini mereka mau berkunjung ke kami untuk memberikan bantuan. Keadaan sekarang masih hampir seluruh desa kami mengalami musibah ini, musibah banjir. Tapi yang paling parah ada 5 desa. Itu Baringin B, Candilaras, Margasari Hulu, Baulin, sama Pebaungan Hilir, yang memang jalan pemukimannya saja air sudah mencapai hampir selutut. Jadi rumah-rumah warga banyak yang sudah kemasukan air terkena banjir ini. Kalau dilihat dari sikonnya, kalau dilihat dari di lapangannya, ada yang mencapai 1 meter dari permukaan tanah.
Karena kita bayangkan saja di jalan pemukiman aja sudah sampai lutut, sudah masuk ke rumah, sudah merembes ke rumah airnya. Iya. Ini tiap tahun Kak Bu terjadi musibah banjir seperti ini di daerah Kalau sini? air pasang itu memang tiap tahun kan, cuman ini tadi karena memang perakiraan cuaca juga yang kemarin kami terima bahwa gelombang laut sehingga air pasang itu melebihi seperti biasa. Jadi akhirnya menumpuk bertahan di sini. Ditambah lagi karena kita memang musim hujan, jadi air hujan juga tertampung jadinya. Sekolah di wilayah Tim gimana? Ya, otomatis karena hampir semua sekolah air sudah masuk. Maksudnya tanaman para petani di sini gimana Bu? Kena jualan? Otomatis karena airnya menggenang, jadi pertanian pun juga bermasalah. Tapi alhamdulillah untuk beberapa wilayah memang belum ke tahap untuk akhirnya ditunda gitu untuk proses tanam padinya lagi. Harapannya ini segera bisa kami sikapi, terutama kami pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, kami bekerja sama untuk bagaimana menyikapi hal-hal yang paling tidak menangani yang sudah terjadi ini. Jadi untuk kedepannya kami bisa mengevaluasi bagaimana mencegah agar situasi ini tidak terjadi lagi.